Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Masih bersama saya Rizka Reni dari SMP Negeri 3 Waru, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Di sini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan pada tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak, karena tugas kita adalah membimbing dan mengarahkan anak. 2. Kodrat anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus mendukung anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, berpusat pada anak dan menghamba. Sebagai seorang pendidik, tugas kita hanya memfasilitasi anak, bukan untuk mengisi anak-anak, sehingga anak berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh menganggap anak seperti kertas kosong, melainkan seperti kertas samar yang menugaskan kita untuk menebalkan pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Nah, untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada diri saya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan perilaku Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Di sini, guru masih banyak melakukan ceramah, demonstrasi sosial, dan peserta didik hanya menerima materi. Yang ketiga, patokan ketercapaian pembelajaran adalah nilai dari KKTP, yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Hasil akhir pembelajaran adalah nilai mutlak, di mana peserta didik yang hanya mengerjakan tugas, maka anak tersebutlah yang mendapatkan nilai. Yang keempat, pembelajaran budi pekerti hanya fokus di mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Hal yang berubah dari perilaku atau pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah perubahan pada pemikiran saya, di mana guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. 2. Setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketercapaian pembelajaran pada peserta didik berbeda-beda. Dan yang keempat, semua pelajaran terintegrasi penerapan dari budi pekerti. Perubahan yang kedua adalah perubahan perilaku, di mana mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya, melaksanakan pembelajaran diferensiasi sesuai minat dan kreativitas siswa, menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif, serta pembelajaran abad 21 meliputi 4C, kreatif, collaboration, critical thinking, dan communication. 3.
Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan perilaku Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, dan kreatif. Yang kedua, menjadi guru yang menuntun, memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan menginspirasi lingkungan sekitar. Berdasarkan jawaban dari ketiga pertanyaan pemantik, dapat dibuat kesimpulan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya menuntun, mendidik bukan menuntut, sesuai kodrat anak baik kodrat zaman maupun kodrat alam, merdeka lahir batin, bukan tabula rasa, guru sebagai petani atau tukang kebun kehidupan, dan pendidikan budi pekerti. Sehingga kesimpulan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, serta menanamkan budi pekerti agar anak menjadi manusia merdeka yang seutuhnya. Berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, saya dapat merefleksikan diri dalam pendidikan ada 3 kunci. Yang pertama adalah merdeka belajar, 2 kolaborasi, 3 well-being, di mana sebagai seorang guru kita harus menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak agar senantiasa terwujud pendidikan yang selamat dan bahagia. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang kita paparkan tadi bisa bermanfaat dalam dunia pendidikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.